Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana keadaan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, materi selanjutnya adalah larangan menikung. Jadi, tikung menikung itu sudah sangat biasa di kalangan remaja, di kalangan orang-orang yang biasanya melakukan hubungan, pacaran, dan yang lainnya. Dan ternyata larangan menikung itu juga diatur oleh syariat Islam. Jadi di sini kita akan membahas tentang larangan menikung, dilarang menikung. Ini berdasarkan pada Bulughul Maram Kitab Nikah, hadis ke-1004. Baik, langsung saja kita baca hadisnya. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhtubu, tidaklah mengkhitbah atau meminang ar-rajulu, seorang laki-laki, ala khitbati akhihi, atas pinangan saudaranya, hatta yatruka, sehingga meninggalkan al-khatib, orang yang meminang tadi, qablahu, sebelumnya, au ya'dana, atau mengizinkan lahu, kepadanya, kepada orang kedua, al-khatibu, orang yang meminang tadi. Ini arti lengkapnya. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seseorang meminang atas pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya itu meninggalkan atau memberi izin kepadanya. Muttafaq alaih, lafadz dari Imam Bukhari. Penjelasannya, yang pertama, larangan meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Jadi misalnya si Tono itu ingin melamar si Ani, dan ternyata si Ani ini sudah dilamar oleh si Tony. Sedangkan Tono dan Ani dan Tony ini mereka adalah teman. Dan si Tono itu tahu kalau Tony sudah melamar si Ani, maka Tono dilarang meminang si Ani. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, sesungguhnya imam 4 mazhab sepakat dalam pernyataan beliau berempat maupun dari para imam lain tentang haramnya seorang lelaki menimpali atau menikung pinangan lelaki muslim yang lain. Jadi kalau misalnya dia mencintai, kalau misalnya Tony tadi benar-benar mencintai dan menginginkan Ani untuk menjadi istrinya, maka dia harus gercep, jangan menunda-nunda, apalagi hanya memberikan isyarat kepada perempuan itu tetapi tidak berani untuk meminang. Maka ketika sudah datang lelaki lain untuk meminang si Ani, si Tony yang meminang Ani, maka Tono tidak memiliki hak untuk meminang Ani. Larangan menimpali khitbah orang lain itu tetap berlaku meskipun tidak terjadi akad. Jadi meskipun si Tony dan si Ani tadi belum melakukan akad, si Tono tetap tidak boleh meminang atau menghitbah Ani. Ini adalah etikanya. Jadi larangan itu dilakukan sebab mendahulukan adanya etika, sehingga larangannya bukanlah larangan haram yang bisa membatalkan akad. Ya, jadi ini berdasarkan dengan etika, bukan membatalkan akad nikah. Nah, kemudian lelaki kedua itu boleh meminang apabila yang pertama, si wanita atau walinya memberi tanggapan atas pinangan lelaki pertama, dalam arti menolak pinangan lelaki pertama. Jadi dalam kasus tadi, ketika si Ani atau walinya Ani itu menolak pinangannya si Tony, maka Tono bisa meminang si Ani. Atau yang kedua, lelaki pertama membatalkan pinangannya.
Jadi di tengah perjalanan tiba-tiba si Tony itu membatalkan pinangan atas si Ani. Berarti ini kesempatan untuk Tono meminang si Ani. Atau apabila lelaki pertama itu mengizinkan lelaki kedua untuk mengajukan pinangan. Jadi apabila Tony tadi ternyata di tengah jalan dia mengizinkan si Tono karena dia tahu bahwa Tono itu temannya dan dia tahu bahwa Tono itu sangat mencintai si Ani, maka lelaki pertama si Tony tadi mengalah dan mengizinkan si Tono untuk melamar si Ani. Maka hal itu diperbolehkan. Tetapi tetap saja ini kembali ke persetujuan si wanita. Ketika si lelaki kedua sudah melakukan pinangannya kepada si wanita, tetapi wanita tadi menolak, maka lelaki kedua itu tetap tidak bisa meminang atau menghiddah wanita yang tadi. Ya demikian, jadi dilarang untuk menikung, itu sudah diatur di dalam Islam, ada hadisnya, Rasulullah sudah menjelaskan. Jadi ketika kalian ingin berkomitmen dengan seorang wanita, maka segera lakukan, jangan ditunda-tunda sebelum didahului oleh yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.